Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya Nabila? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nabila tadi naik apa kesini? Kebetulan tadi saya dari rumah ke sini naik Grab, Bu, karena jalannya lagi macet banget. Grab mobil atau motor? Motor, Bu. Tadi cukup padat, kelihatannya padatnya, panas juga. Betul, Bu. Udah sarapan Nabila? Alhamdulillah sudah. Udah, baik. Sebelumnya terima kasih Nabila sudah menyempatkan waktu Nabila untuk kembali konseling kedua dengan saya. Pada pertemuan minggu lalu kita kan sudah bertemu dengan Nabila ya. Itu sama-sama Nabila datang ke saya menceritakan masalah Nabila. Nah, apakah masalah yang sudah Nabila ceritakan masih mengganggu sampai sekarang? Sejauh ini masih sangat mengganggu. Kalau bisa rating 0 sampai 10 seberapa mengganggu? 8 sih. Masih 8, berarti cukup mengganggu ya? Masih cukup mengganggu. Baik. Ini Bu, kemarin kita kan sudah konselingnya. Ibu izin mengingatkan kembali ya Nabila bahwa konseling itu ada saya sebagai konselor dan Nabila sebagai konseling. Saya bersedia merahasiakan semua cerita-cerita Nabila dan saya tidak akan menyebarkan kepada siapapun di luar izin Nabila. Kalau Nabila mengerti. Selain itu, Nabila di sini juga perlu terbuka dalam bercerita dan Nabila juga secara sukarela datang ke saya bukan atas dasar paksaan apapun. Benar, Nabila sudah menentukan. Baik Nabila, sebelumnya kan kita udah pernah ketemuan ya minggu lalu. Nah, apa sih yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan kemarin? Ya, jadi di pertemuan pertama kemarin di mana saya menceritakan tentang permasalahan yang terjadi dalam diri saya yang mungkin sejauh ini itu mengganggu pikiran saya karena belakangan kemarin itu saya merasa saya tuh nggak percaya diri gitu, Bu. Saya selalu merasa kok orang-orang bisa ya cantik, kok orang-orang bisa ya sepopuler itu, bisa ketawa, bisa beda serta, sedangkan saya merasa kok saya nggak cantik, kok saya tuh nggak populer kayak mereka, kok saya beda ya sama mereka. Itu yang saya rasakan, Bu. Baik, Ibu bisa pahami ya Nabila. Tadi Nabila bilang bahwa Nabila tidak pede, berarti Nabila nggak pede nih gara-gara teman-teman Nabila lebih cantik dari Nabila dan lebih populer. Nah, menurut Nabila standar cantik menurut Nabila itu seperti apa? Standar cantik menurut saya tuh yang dimana dia itu punya body yang bagus, putih, terus dia bisa dilihat sama orang, wah lo tuh cantik ya. Menurut Nabila apakah cantik hanya berdasarkan visual saja? Enggak sih, Bu. Nah, apalagi yang bikin orang kulihat jadi cantik? Hatinya baik, Punya baik pun apalagi? terus juga dia punya akhlak yang baik, dia bisa dilihat sama orang. Mungkin dia cantik tuh nggak cuma luarnya aja, tapi dalamnya juga cantik. Dari semua yang sudah Nabila sebutkan, kategori cantik menurut Nabila secara visual maupun non visualnya, apakah dari semua itu tidak ada dalam diri Nabila? Ada sih, Bu. Apa saja? Dari diri saya tuh cukup baik, cuma mungkin saya merasa saya tuh nggak cantik dari fisik muka, dari sisi badan, fisik gitu, Bu. Tapi kalau dari dalam diri saya merasa hati saya tuh baik, makanya mungkin saya bisa dibilang cantik di dalam. Baik Nabila, Ibu bisa pahami kondisi Nabila. Dan Ibu bisa simpulkan bahwa pada pertemuan kemarin Nabila punya masalah insecure karena Nabila melihat lingkungan Nabila teman-teman yang cantik bodinya, terus dia terkenal, dia seleb yang kata Nabila. Dan Ibu bisa pahami. Nah, menurut Nabila, ketika Nabila berada di dekat mereka, apakah Nabila nyaman? Saya merasa nggak nyaman, Bu. Gak nyaman. Kenapa gak nyamannya? Karena saya selalu saya merasa terasingkan dari mereka-mereka yang menurut orang lain itu cantik. Menurut Nabila itu perasaan Nabila saja atau memang tindakan mereka? Kalau tindakan kayaknya enggak, tapi lebih ke perasaan saya deh. Boleh diceritakan ketika Nabila berada sama mereka bagaimana respon mereka ke Nabila? Mereka sama saya welcome aja,
tapi sayangnya yang selalu merasa saya minder setiap dekat mereka, jadi saya merasa saya nggak percaya diri ketika ada di dekat mereka. Baik, menurut Nabila, jika kondisinya sudah Nabila ceritakan tadi, apa yang perlu Nabila, apa yang bisa Nabila ambil? Seharusnya saya tuh nggak boleh minder. Seharusnya nggak boleh minder. Oke. Kan Nabila tadi udah bilang ya bahwa ini cuma perasaan saya aja. Nah, Nabila, kalau memang itu cuma perasaan Nabila, apa yang kira-kira perlu Nabila evaluasi dari perasaan Nabila? Seharusnya saya bisa lebih percaya diri. Seharusnya lebih bisa percaya diri. Terus ada lagi? Mungkin saya harus bisa menggali apa yang ada dalam diri saya, bukan ngeliat dari orang lain. Baik, apa yang Nabila sudah sebutkan tadi sangat betul, sangat bijaksana. Tadi Nabila bilang apa? Saya harus lebih percaya diri. Nah, kira-kira untuk lebih percaya diri, bagaimana cara Nabila untuk bisa lebih percaya diri? Bisa menggali potensi yang ada dalam diri saya, dan mungkin saya tuh jangan selalu melihat orang itu cantiknya dari luar aja, tapi mungkin saya lebih bisa melihat cantiknya orang dari dalam, jadi saya lebih bisa introspeksi ke diri saya sendiri gitu. Oke, berarti Nabila lebih introspeksi ya. Baik Nabila, Ibu bisa paham kondisi Nabila sekarang. Sepanjang tadi Nabila bercerita, nampaknya Nabila perasaannya kurang rileks ya, mulai dari Nabila cerita agak gugup. Oke, kita relaksasi dulu ya Nabila ya. Jadi ada teknik relaksasi namanya teknik 378, yaitu teknik 478, 4 detik tarik nafas, 7 detik tahan nafas, 8-nya buang. Nabila bisa paham? Nanti Ibu berhitung, Ibu kasih aba-aba, Nabila lakukan ya. Pertama, tarik nafas 1, tahan, hembuskan dalam mulut perlahan. Bagaimana rasanya? Mau lagi? Boleh. Oke, sekali lagi ya Nabila ya. Oke, baik, sekarang Nabila tarik nafas, tahan, buang. Cukup? Bagaimana rasanya sudah? Sudah lebih rileks. Sudah lebih rileks. Oke, Nabila. Tadi Nabila cerita, Nabila bilang bahwa saya akan mengevaluasi diri saya dengan saya harus lebih pede Bu. Caranya saya akan menggali potensi diri saya. Baik Nabila, di sini berdasarkan cerita yang sudah Nabila ceritakan ke Ibu, bisa Ibu simpulkan bahwa Nabila saat ini masa berusaha tidak pede. Nah, ada di Nabila salah satu teknik konseling namanya self talk. Self talk itu apa? Self talk itu berbicara dengan diri kita sendiri. Ketika orang lain menjudge, ketika kita bicara orang lain ada potensi menjudge, tapi ketika kita bicara sama diri sendiri, itu kita tidak dapat menjudge gitu kan, selain diri kita yang menjudge gitu. Nah, nanti self talk itu kita sama-sama gali nih kelebihan Nabila, terus juga kekurangan dan kelebihan yang tadi apa, insecure. Nah, nanti Ibu akan kasih kertas dan Nabila tulis bagaimana. Nah, untuk itu Nabila bersedia mau melaksanakan teknik ini? Bersedia. Oke. Sekarang ikut Ibu untuk ke meja ya biar Nabila nyaman nulisnya. Oke, siap. Siapkan di sini Nabila. Ini Nabila. Nabila silakan tulis di kertas ini. Jadi Nabila tulis nama Nabila. Maaf, tulis masalah yang saat ini Nabila alami. Contohnya apa tadi? Insecure. Nah, insecure. Saya tulis dulu.
jika sudah di sebelah sini kekurangan dari insecure, di sebelah sini kelebihannya. Coba Nabila tulis ya. Oke. Baik. Ini kan kekurangan, kelebihan dan rasa insecure. Selanjutnya, silakan Nabila tulis kekurangan dan kelebihan dari diri Nabila. Sudah, oke. Sekarang terima kasih Nabila sudah menuliskan hal-hal kekurangan kelebihan. Sekarang coba yuk kita maknai bareng-bareng. Nabila baca, nanti ibu mendengarkan mulai dari insecure, kelebihan dan kekurangannya. Dari insecure ini, kekurangannya itu saya selalu membatasi diri dengan orang lain, terus juga mudah terpengaruh sama apa yang dilakukan sama orang lain. Terus saya selalu merasa gak bisa percaya sama diri sendiri, lebih melihat ke orang lain. Terus kelebihan dari insecure ini, saya juga lebih bisa belajar sendiri Bu. Terus juga saya juga orang yang rendah hati, gak sombong. Terus juga saya lebih peka terhadap kekurangan yang ada dalam diri saya. Baik. Untuk kelebihannya bagaimana? Untuk kelebihannya yang tadi bisa introspeksi diri, terus juga rendah hati, jadi kayak gak sombong. Baik Nabila. Dari apa yang sudah Nabila tulis, kira-kira apa hal yang bisa Nabila pelajari dari yang sudah Nabila tulis? Dari yang udah saya tulis ini, saya mungkin sejauh ini selalu melihat kekurangan yang ada dalam diri saya. Jadi saya tuh selalu merasa minder sama orang lain, padahal mungkin kelebihan yang ada dalam diri saya itu banyak tuh. Dari saya menulis ini juga saya lebih terpengaruh sama apa yang orang lain lakuin, sedangkan saya itu malah melihat diri saya sendiri gitu. Baik Nabila. Tadi Nabila sudah cukup baik menuliskannya dan Nabila sudah bisa memaknai itu. Kira-kira solusi untuk diri Nabila nih bagaimana? Solusinya mungkin saya lebih aware sama diri saya sendiri, tidak terlalu melihat ke orang lain, karena dari diri saya ini banyak potensi yang mungkin bisa dikembangkan. Dari arti kata kan saya bilang kalau misalkan saya cantik, tapi yang saya bilang cantik itu selalu melihatnya itu dari orang, sedangkan mungkin saya nggak pernah lihat dari diri saya sendiri. Baik Nabila, bisa paham dan Nabila hebat sudah hal ini. Setelah itu Nabila dari teknik ini, kan tadi Nabila bilang saya mau merubah diri saya Bu, saya mau apa? Dan Nabila mau membuang pikiran negatif saya dan saya mau ngilangin rasa insecure-nya. Oke. Sekarang dari kata-kata yang sudah Nabila buat ini, kan Nabila sudah paham nih kelebihan dan kekurangan Nabila, insecure kekurangan kelebihannya apa. Sekarang coba Nabila buat kata-kata. Contohnya misalnya saya bukan tidak cantik, hanya saja saya apa. Coba Nabila temukan kalimat-kalimat positif yang bisa membangun diri Nabila. Buat 1, 2 atau sebanyak-banyaknya, nanti kita sama-sama pelajari mana yang bisa, yang mana yang dilihat dan Nabila. Bisa Nabila bacakan? Saya bukan tidak cantik, hanya saja saya kurang memperhatikan
diri saya sendiri. Terus kalimat yang kedua, saya bukan tidak populer, tetapi saya harus punya banyak teman. Dari dua kalimat ini, kira-kira mana yang akan Nabila pakai yang lebih mudah dan lebih relate dengan keadaan sehari? Yang pertama, Ya, coba kita baca lagi. saya bukan tidak cantik, hanya saja saya kurang memperhatikan diri saya sendiri. Nabila di sini Nabila tulis Nabila kurang memperhatikan diri sendiri. Apa alasannya? Karena saya selalu memperhatikan orang lain dari kelebihannya, sedangkan saya nggak lihat apa yang ada dalam diri saya. Berarti mungkin kalimatnya bisa kita revisi, bisa kita kembangkan lagi yang lebih positif ya. Saya bukan tidak cantik, hanya saja saya belum menemukan kecantikan yang ada pada diri saya. Tuh. Itu ditulis. Boleh ditulis. Kalau menurut Nabila, Bu nggak mau, saya maunya kalimatnya kayak gini, nggak apa-apa. Coba tulis kalimat baru. Menurut saya ini, menurut saya sih, yang kita yang bisa saya ini maknai kurang memperhatikan ini, jadinya nggak membuat Nabila terpacu untuk lebih berubah karena masih ada kata kurang. Belum bisa menemukan kecantikan dalam diri saya. Apakah kalimat itu sulit, Nabila? Enggak. Nabila ini berarti setelah Nabila nulis kalimat ini, apakah Nabila siap dan sepakat kalimat ini yang akan Nabila pakai ke depannya? Oke, setelah ini Nabila, kalimat ini bisa merekonstruksi pikiran negatif Nabila menjadi lebih positif. Dengan cara bagaimana? Caranya itu kalimat ini Nabila tulis di label, di sticky note, nanti Nabila tempel di depan kasur, di kaca, di lock screen HP, dimanapun kalimat ini Nabila tanamkan. Nah, menurut Nabila, kira-kira supaya kalimat ini bisa menjadi mindset untuk Nabila, kapan perlu diucapkannya? Mungkin ketika saya lagi ngaca ya. Lagi ngaca, betul. Karena kalau saya lagi ngaca, pikiran-pikiran insecure saya itu sering muncul. Mungkin saya bisa menggunakan kalimat ini. Baik. Setelah itu, ketika bangun tidur, yang dimana kita memulai aktivitas, jadi kita rasanya bisa pakai kalimat ini untuk jadi penyemangat saya. kapan Nabila memulai melakukan menerapkan membaca kalimat ini? Nanti malam. Nanti. Oke. Berarti yang bisa saya bukan bahwa Nabila sudah bersedia melakukan ini ya demi kebaikan Nabila ke depannya. Nah, kita kan tadi udah mempelajari teknik ini nih banyak. Terus di pertemuan ini kira-kira apa yang akan Nabila lakukan? Kita Nabila tulis nih apa yang akan Nabila lakukan. Kita buat kontraknya. Saya Tulis dulu namanya. Nama.
bisa Nabila tulis kontrak konseling. Cukup inilah aja yang baik. Boleh Nabila baca kontrak konselingnya? Di sini ada nama saya Nabila Pramania. Saya akan melakukan afirmasi kalimat positif dalam diri saya dimulai dari hari ini pada malam hari, yang dimana saya melakukan afirmasi kalimat tersebut pada saat saya sedang bersedih dan ketika saya bangun tidur. Jadi kalau gitu silakan Nabila tanda buat Jakarta sekarang tanggal, terus Nabila tanda tangani ya. Silakan. Tanda tangan. Iya, Nabila tanda tangan. Sekarang juga yang tanda tangan ya. Baik, Nabila, kita sudah memasuki teknik kontrak. Ibu izin menyimpulkan konseling hari ini yaitu Nabila betul-betul ingin melepaskan perasaan insecure Nabila yang karena teman Nabila yang cantik, dan Nabila sudah menemukan penyebab kenapa sih Nabila bisa insecure, dan Nabila tahu solusinya bagaimana. Dan kita sudah tadi melaksanakan teknik self talk. Nabila bersedia mengucapkan kalimat-kalimat positif untuk diri Nabila yang sudah Nabila tulis. Itu berarti benar itu Nabila? Benar. Begitu, terima kasih. Hari ini Nabila sudah menjadi konselor yang baik. Nabila sudah terbuka, Nabila sudah sukarela datang ke sini. Harapan kedepannya semoga Nabila tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus Nabila bisa menemukan kecantikan di diri Nabila. Nabila itu cantik, Nabila itu keren, Nabila itu hebat. Oke, saya rasa cukup konseling untuk hari ini. Cukup ya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Nabila sudah menyempatkan waktu. Nanti kira-kira kapan kita mau konseling lagi di pertemuan besok? Satu minggu lagi. Mau di hari apa? Di hari Senin. Hari Senin depan di jam berapa? Di jam 8 pagi. Di jam berapa? Baik Nabila, saya nanti tulis ya kalau kita akan ketemu di Senin jam 8 pagi. Oke, saya rasa cukup. Nabila hati-hati pulangnya. Nabila laksanakan yang sudah Nabila janjikan kepada ini kontraknya saya taruh ya. Minggu depan saya akan tanya